Paling seneng gak sih ketika lu udah menemukan formula makeup yang flawless, apalagi ketika kulit lu tuh berminyak banget, berminyak parah, tapi ketika lu udah menemukan sebuah formula makeup yang istilahnya tuh yang lumayan banget lah, di bawah event seharian itu tidak tergeser gitu makeupnya. Berminyak sih ada tapi tidak tergeser, terus lu tuh sayang banget gitu mau ngapus, tapi tetap harus dihapus soalnya ini makeupnya kena kerudung gue. Nih kalau kalian gak percaya, gue matiin filter beauty-nya guys, nggak beda jauh gitu sama yang tadi. Yang tadi cuma dialusin doang, ini nggak terlalu beda jauh. Terus kalau misalnya ngeliat di kaca, wah ini masih kelihatan begitu flawless gitu ya. Kalau misalnya lagi banjir minyak tinggal di tap-tap doang, tapi masih stay gitu, masih wah. Baik banget menghapus tapi harus ngapus. Sekalian aja kali ya gue bikin video get I'm ready with me, sekalian skincare malam biar nggak terlalu boros-boros banget, biar nggak sayang banget gitu, biar ada kenang-kenangannya. Sekalian juga nih gue mau ngasih tahu ya tentang sholat dan juga wudhu gitu di event. Ternyata masih banyak yang nggak tahu ya kalau syarat sah wudhu itu adalah airnya harus masuk ke pori-pori dan memang tidak boleh ada makeup sama sekali. Kalau misalnya kalian mendengar ada klaim-klaim gitu makeup yang wudhu friendly lah, itu sebetulnya nggak ada ya. Kalau mau bilang, kalau mau makeup yang wudhu friendly itu sebetulnya yang gampang kehapus sama air gitu loh. Bahkan sebelum lu wudhu ya itu bisa dihapus sama air, ini biar nggak usah ribet-ribet bawa cleanser. Jadi emang salah satu solusinya nih, misalnya lu mau sholat ya, lu mau nggak mau tuh harus wudhu dulu sebelum makeup dan lu harus tahan wudhu dulu, dan itu memang rasanya sangat tidak menyenangkan ya. Paling enak kalau misalnya lu lagi datang bulan kayak gue ini sekarang. Kalau lagi datang bulan makanya bebas aja, nggak usah terlalu mikirin sholatnya gimana, terus bisa bebas gitu jalan-jalan ke event. By the way, lu pada tahu nggak hari ini Cece cosplay gue tuh hilang dan gue bete banget dan gue sedih banget. Udah gitu hilangnya 2 lagi. Nih udah tinggal penitiknya doang. Dan wah, kalau gue mau nge-cosplay karakter favorit gue lagi, gue harus bikinnya dulu. Sedih gak sih ketika lu punya kostum cosplay karakter favorit tapi ACC-nya hilang, dan ketika lu mau bikin tuh rasa mager banget. Ini balik lagi ya sama masalah wudhu. Kadang-kadang suka ada gitu influencer-influencer yang sedang merekomendasikan makeup waterproofnya, tapi mereka tuh dengan pedanya bilang, ini kalau misalnya dipakai buat wudhu stay banget loh, nggak hilang. Waduh, padahal itu yang menyebabkan wudhu tidak sah. Nggak ada yang namanya makeup wudhu friendly. Kalaupun ada, itu tuh adalah makeup yang bisa dihapus sama air wudhu atau dia gampang luntur sama air, tuh baru namanya wudhu friendly. Jadi sebenarnya solusinya itu adalah hanya dengan kita tuh harus mau nggak mau ya harus makeup sebelum wudhu, dan wudhunya itu ditahan. Dan lagi kalian itu kalau event tuh biasa berapa jam sih? Masa lu nge-event sampai seharian? Lu kalau nge-event seharian tuh emang ngapain aja? Gue aja kadang nge-event cuma berapa jam doang tuh, kecuali kalau misalnya exhibition itu banyak yang harus dijelajah atau banyak yang harus ditelusuri ya baru tuh gue seharian. Tapi kalau misalnya nggak terlalu banyak yang harus dijelajahi, kayak lu betah banget gitu loh nge-event seharian, kecuali kalau misalnya ngikut lomba kayak ngikut acaranya kayak. Jadi ya udah pinter-pinternya kita aja. Tapi emang yang namanya nahan wudhu itu susah banget sih guys. Jadi kalau misalnya kalian mau ke event tuh udah pastiin deh, kalian udah harus tahu, udah harus ngatur waktu kalian itu mau ngapain aja, jangan sampai keluar dari zona waktu tersebut. Bener tadi kan habis pakai milk cleanser, pakai tisu makeup remover, udah sekarang kita pakai micellar water. Gue kadang-kadang juga pernah sih ketika gue nggak bisa ngapus makeup tapi wudhu gue batal, jadi saat itu gue sholatnya terpaksa harus dikodok dan dijama gitu di rumah. Sebetulnya ini tidak disarankan ya, dan jangan ditiru, karena kalau nggak salah ya gue pernah baca gitu hukumnya, kalau misalnya syarat sholat mau dijama atau dikosor itu bukan ketika kita dalam perjalanan jauh, maksudnya bukan hanya sekedar kita dalam perjalanan jauh ya, tapi memang perjalanan jauhnya itu yang kayak musafir, yang perjalanan misalnya kayak ya udah kita pulang kampung atau kemana. Tapi kalau misalnya perjalanan cuma kayak pergi ke event doang atau misalnya keluar kota tapi tujuannya ke event, itu kan sebetulnya kan duniawi banget ya. Jadi kalau misalnya sholat di jama atau di kosor tuh kayak kesan gimana gitu loh, kita kayak terlalu memilih duniawi gak sih? Tapi sekali lagi ya, itu bukan untuk ditiru. Ketika gue tiba-tiba harus kodok sholat atau jama sholat gitu habis event, itu adalah ketika memang pada saat itu gue nggak bisa gitu loh. Jadi salah satu cara gue untuk mengakalinya adalah gue nggak terlalu sering ke event. Dan kalau misalnya sekarang kalau misalnya gue pengen cosplay konten di rumah ya, enaknya tuh kayak abis isya nggak sih, biar plong gitu loh, misalnya abis isya terus sampai subuh. Jadi nggak usah terlalu mikirin wudhunya gimana, sholatnya gimana, karena ya kadang-kadang nggak semua hal tuh gue bisa nahan wudhu gitu. Tapi gue tidak kenyangkal ya kalau misalnya dulu itu waktu gue masih remaja awal-awal cosplay, gue pernah juga kan ke event gitu, terus gue sholat zuhur dan dengan pedenya gue wudhu aja gitu. Sampai akhirnya sekarang gue udah tahu gitu kan, udah belajar kalau ternyata walaupun kita make up terus dihapus sama air wudhu, itu ketika kita tuh pengen make up kita tetap stay karena wudhu, ya itu wudhunya jadi nggak sah. Jadi memang mau tidak mau wudhunya sebelum make up dan juga atur-atur jam sholat. Tapi gue ngomong gini tuh sebetulnya gue bukan kayak sok suci ya. Gue juga kadang-kadang suka kelewatan gara-gara event, terus gue kelewatan sholat sampai akhirnya harus dikodo atau harus dijama. Tapi sebetulnya gue bikin konten kayak gini tuh ngomong bahas wudhu ya, biar kita juga sama-sama mengingatkan lah
Tapi bukan berarti kita harus julid ya sama cosplayer. Kalau misalnya Ih, mereka tuh make up ya seharian, sholatnya gimana? bukan berarti kita tuh jadi kayak harus julid kayak gitu. Setidaknya ya ketika kita bisa mengingatkan mereka untuk sholat, ya udah. Tapi kalau ternyata mereka ternyata Islam KTP, ya udah mau gimana lagi, kita tidak bisa mengingatkan, tidak bisa, ya udah gitu.